pasukan yang gagah tak gentar hadapi lawan. Sungguh ku banggakan, Pasopati tak terkalahkan. Kita tak takut mati. Pasopati berani. Ya. Kembali lagi mitra olahraga di bukan segmen kita di seri kedua, part kedua. Kita masih membicarakan dengan Pak Gondrong. Masih bicara tentang sepak bola, nggak mungkin kalau ketemu Pak Gondrong kita bicara tentang politik. Dia pasti nggak mau. Langsung nek ketemu kowe, ketemu Pak Gondrong ngomong politik, ditinggal lunga. Bener Pak Gondrong? Iya. Kenapa Pak Gondrong senang politik Pak Gondrong? Ya, senang politik karena saya di sepak bola ya pengen memajukan persepak bola. Lebih asik di sepak bola lagi. Iya. Pengalaman pria yang sebelah saya ini umurnya sekarang berapa Pak Gondrong? 48 tahun. Berarti sekarang 2020. Pertama kali tahun 2000. Sudah 20 tahun berkarir bukan berkarir ya, mencintai sepak bola. Jadi dirijen mulai kapan? Tahun berapa? Tahun 2000. Langsung berarti ya? Ya. Pak Drom, dari perjalanan tahun 2000 sampai sekarang itu pasti ada pengalaman suka duka, menyenangkan menyedihkan. Suka duka pada menyenangkan menyedihkan selama jadi dirijen apa sih Pak Drom? Dulu katanya pernah jatuh dari striker terus sampai kakinya patah. Iya. Bener Pak Drom? Betul. Oh, bisa ceritain Pak Drom? Pada waktu itu Home ya itu? home di Stadion Manahan. Stadion Manahan, main sore hari. Pada waktu itu Persis menang 3-0 dengan salah satu tim. Maaf mungkin saya sedikit lupa. Pelatihnya waktu itu? Pada waktu itu pelatihnya Widiantoro, manajernya Toto Supriyanto. Di situ saya memberi aba-aba dari tribun selatan, tribun timur, dan tribun utara. 4 tribun? Ya, 3 tribun. Oh, 3 tribun. Di situ kita menang, kita lolos ke 8 besar. Berarti selebrasinya luar biasa. Iya. Euforianya. Kebetulan yang ketiga itu di tribun utara. Saya naik posisi pada waktu pertandingan sudah selesai. Penonton sedikit sudah mulai pulang, tetapi karena mereka merayakan kemenangan, mereka tetap tinggal di stadion karena euforia itu tadi. Ya, di situ saya naik, terbawa emosinya, emosional. Saya naik dengan almarhum Ferianto. Oh, almarhum striker kita ya. Striker kita ya, penyerang kita ya. Di situ dia naik, saya ikut naik. Itu Ferianto dulu yang naik? Iya. Almarhum dulu. Kebetulan Ferianto naiknya di tribun untuk kameramen. Oh, kameramen. Untuk nyoteng itu pada waktu itu pertandingan. Kameramen turun, yang nyoteng turun. Di situ peralatan sudah diambilin semua, tinggal itu untuk landasan, tetapi hanya sebatas triplek tipis. Oh, oke. Ferianto bisa naik dan memanjat, saya ikut naik. Kebetulan dia pegangan, saya naik, ininya nggak kuat, akhirnya saya jatuh dari ketinggian hampir 4 meter. Ya. Apa-apa Pak? Tidak apa-apa. Kaki kanan saya patah dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Brayat Minulya. 2 hari di situ saya dipindah ke ortopedi. Saya jatuh hari Minggu, hari Jumat baru dioperasi. Dan akhirnya 10 hari saya di ortopedi, pulang dan saya 3 bulan nganggur di rumah. Itu pengalaman yang luar biasa. Sampai sekarang masih ingat. Berapa pen? Bukan? Cuma 12. Cuma 12 pen. 12 ini mur atau pennya itu? Pen ya. Di kaki mana? Kanannya? Kanan, paha kanan. Oh, paha. Iya. Paha kanan. Dijenguk sama manajemen sama pelatih? Semua. Oh, semua. Jadi dari DPP Pasopati
dari teman-teman supporter, suku Korwil, dan dari pihak penjaga stadion, panitia stadion. Mereka membesuk saya sehari, mungkin kalau supporter dan teman-teman ratusan yang besuk. Malah dikira serbu alhamdulillah ya. Saya tetap semangat. Pada waktu saya agak sedikit sudah sembuh, saya juga nonton di stadion. Saya pakai kret. Setahun itu saya sembuh, saya lihat sepak bola di Semarang, Piala Kapolda. Tapi sudah jalan, bisa jalan? Sudah. Nah itu luar biasanya, luar biasa. Sampai sekarang pun lukanya juga masih ada. Ketika jalan sekarang sudah normal Pak Androm. Alhamdulillah. Selain itu pengalaman UWD apa sih yang menurut Pak Androm sampai sekarang masih terngiang, masih menjadi pengalaman khususnya di untuk away, untuk melawan klub di liga itu ya banyak sekali. Mungkin dari Pelita Solo pada tahun 2000 kita gesekan dengan Raja Musti. Tahun 2003 kita di Sidoarjo. Tahun 2000 juga dengan Bonek. Dan pada waktu divisi 2 maupun divisi 3 ke divisi 2 kita sering gesekan dengan tim-tim yang ada di Jawa Timur. Apalagi di Bandung pada waktu Persijatim dengan Persib Bandung kita sudah kalah, sudah ditimpukin, yang pada akhirnya kita dikawal oleh aparat keamanan. Itu sering sekali masalah kita dengan tim-tim yang ada di Liga 2. Tapi sekarang kondisi supporter Indonesia menurut Pak Androm seperti apa sih? Apakah masih ada yang bentrok, ada yang ketemu masih pulangnya masih tawuran atau bagaimana? Masalah sepak bola sebetulnya kalau tidak ada keos, tidak ada bentrokan, kurang ada bumbunya. Jadi itu hal yang wajar. Tetapi sebisa mungkin setelah kita gojekan, kita bentrok, gojekan tanda kutip ya? Iya, dengan tanda kutip kita berdamai karena perjalanan dengan usia kita meninggalkan adik-adik kita itu hal-hal yang positif. Jadi generasi penerus kita menjadi supporter, kita harus menanamkan jiwa sportivitas. Ada pesan damai dari Pak Androm untuk supporter Indonesia? Paling tidak di Indonesia ada beberapa supporter besar, ada supporter kecil yang notabene sekarang bertambah kreativitasnya, bertambah kekompakannya. Yang terpenting setiap kita di lapangan satu stadion dengan 2 supporter, kita bersaing dengan kreativitas, nyanyian-nyanyian, dengan sorak-sorai. Setelah itu kita bersama. Yang terpenting itu, karena kalau kita seperti itu, nantinya saya yakin perkembangan persepak bolaan di Indonesia akan maju. Oke, itu pesan dari Pak Gondrong di seri kedua kita. Apa seri ketiga nanti? Kita tunggu selanjutnya.